Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan, Tuhan nyatakan di dalam dan melalui hidup kami. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Amsal pasal yang ke-29 ayat yang kedua. Demikian kesaksian firman Tuhan. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang benar harus makin bertambah. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, kita pasti menginginkan menjadi sosok pribadi, orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang bisa mendekati dengan kebenaran, sehingga kita juga dapat dipanggil menjadi orang benar. Banyak orang baik tetapi belum tentu benar, tetapi orang benar pasti baik. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam nats ini kita boleh melihat bagaimana penulis kitab Amsal sedang berbicara tentang orang benar, sukacita, dan juga pemerintah dan juga rakyat. Ada bagian yang boleh kita lihat di mana orang benar yang harusnya makin bertambah. Kenapa? Ketika ada orang-orang benar yang membawa kebenaran, maka bersukacitalah rakyat. Orang yang menyatakan kebenaran, di mana kebenaran yang telah disampaikan ke suatu komunitas, kepada suatu keluarga, kepada satu masyarakat, bahkan secara besar kepada suatu rakyat, maka akan membawa sukacita. Rakyat pada umumnya menginginkan pemimpin yang memang benar-benar mendekati benar, mendekati dengan hal yang baik, mendekati hal yang disukai oleh seluruh rakyat. Itulah yang menjadi bagian yang sangat diinginkan. Sehingga nyatalah ketika dikatakan orang benar yang makin bertambah, maka membawa sukacita di tengah-tengah masyarakat. Kepemimpinan di negeri ini harusnya membawa sukacita bagi rakyatnya. Bahkan kalau kita implementasikan kepada diri kita sendiri, sebagai anak-anak Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kita, kita harus menjadi para pemimpin yang harus bertindak benar, yang harus mendekati dengan benar, sehingga kita boleh membawa sukacita kepada orang lain yang kita bawai. Dalam nats ini juga dilanjutkan, tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Fasik menunjukkan suatu perbuatan yang bertolak belakang dengan kebenaran, bertolak belakang dengan orang benar, sehingga tadinya orang benar yang memerintah, orang benar yang membawa kebenarannya, membuat rakyat bersukacita. Sebaliknya, orang fasik ini tentunya membuat rakyat berkeluh kesah. Karena apa? Kefasikan, cara dia memerintah, tingkah laku dan perilakunya tidak disukai oleh masyarakat, tidak disukai oleh rakyat, sehingga rakyat pun berkeluh kesah karena perilaku seorang pemimpin yang seperti ini. Ibu bapak saudara, saya mengutip beberapa kata-kata bijak yang mungkin bisa menjadi referensi bagi kita untuk menguatkan kita memahami nats renungan harian ini. Sinodegki.org.id, saya kutip dari blognya, hanya suara kebenaran Allah yang dapat mengoreksi kelakuan umat manusia dan menyatakan hubungan yang benar sesuai dengan kehendak Allah. NN berkata, jika pemimpin tidak harmonis, rakyat juga akan teriris. Lalu NN yang lain berkata lagi, seorang pemimpin adalah orang yang mengetahui jalan, melewati jalan tersebut, dan menunjukkan jalan itu
untuk orang lain. Mari kita melangkah bersama di jalan orang benar, menjadi pemimpin yang disukai dimanapun Tuhan mempercayakan dan menempatkan kita. Kalau saat ini Tuhan tempatkan kita sebagai para pemimpin di perusahaan, sebagai para pemimpin di sebuah komunitas, sebagai para pemimpin di tengah-tengah gereja, bahkan kita juga pemimpin bagi keluarga kita, bagi istri dan anak-anak kita. Mari kita melangkah di jalan yang benar. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan, yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, yang terus belajar menjadi para pemimpin, menjadi orang-orang yang mendekati kata benar, yang melakukan kebenaran, yang disukai oleh banyak orang, dan membawa sukacita bagi orang lain. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.